Semangat pagi semuanya. Terima kasih telah bergabung dengan channel IBMW, media belajar bareng Finance, Research, dan Hospitality. Kita membahas metodologi penelitian, MAP, dengan topik teknik analisis kuantitatif pada sesi 43. Bila menurut Anda sesi ini bermanfaat, silakan tekan tombol subscribe, like, dan share sebagai dukungan dan pemotivasi untuk pengembangan channel ini. Terima kasih dan selamat mengikuti. Kita membahas tentang mengubah data menjadi keputusan presisi, yaitu yang merupakan panduan komprehensif 7 teknik analisis kuantitatif dalam riset operasional perhotelan. Selanjutnya kita bahas juga esensi transformasi data kuantitatif dari data mentah, data yang berbentuk angka dari lapangan, kemudian tahap selanjutnya adalah pengolahan statistik, penerapan metode statistik secara sistematis dan terukur, dan mendapatkan insight yang objektif atau pemahaman objektif tentang kesimpulan objektif yang menguji hipotesis dan menemukan hubungan antar variabel. Kompas utama analisis kuantitatif terdiri atas 3, yaitu eksplorasi, menguji teori, dengan interpretasi, mengubah asumsi menjadi fakta yang dapat dibuktikan secara matematis dan sistematis. Selanjutnya, koneksi, menemukan hubungan dengan interpretasi, memetakan bagaimana satu variabel operasional secara langsung memengaruhi variabel lainnya. Selanjutnya, skalabilitas, yaitu generalisasi simpulan, dengan interpretasi menarik simpulan besar yang teruji dan valid dari sampel data penelitian menuju populasi. Selanjutnya kita membahas spektrum analitik yang terdiri dari 7 instrumen utama, yaitu pada sisi vertikal kita akan membahas atau mendapatkan mengenai kedalaman insight atau pemahaman dan kompleksitas variabel pada sumbu horizontal. Ketujuh instrumen ini terdiri dari yang pertama adalah statistik deskriptif, 2. Analisis korelasi, 3. Analisis regresi, 4. Uji hipotesis, 5. Analisis perbandingan, 6. Analisis multivariat, dan 7. Analisis time series. 2. Mendeteksi hubungan antar metrik kinerja. Analisis korelasi digunakan secara spesifik untuk mengetahui dan mengukur kekuatan atau derajat hubungan antara dua variabel atau lebih dalam operasionalnya. Jenis uji korelasi antara lain Pearson korelasi, dalam kurung data interval atau rasio, Spearman rank, dalam kurung data ordinal, dan Kendall-Tau. Misalnya mengukur antara kepuasan tamu dengan kualitas layanan, misalnya dengan R atau Rho yang didapat adalah 0,75 positif. Artinya secara statistik ada hubungan korelasi yang kuat dan searah positif. Artinya juga makin tinggi kualitas layanan, makin tinggi tingkat kepuasan tamu. 3. Mengukur dampak spesifik pada hasil akhir. Analisis statistik adalah analisis regresi, mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen dalam kurung variabel bebas terhadap variabel dependen dalam kurung variabel terikat. Terdiri dari regresi linear sederhana dan regresi linear berganda. Dalam slide ini, variabel terikat adalah kepuasan pelanggan dengan notasi Y, dan variabel bebas terdiri dari 3, yaitu harga kamar dengan notasi X1, kualitas layanan dengan notasi X2, dan lokasi hotel dengan notasi X3. Dengan demikian, persamaan regresinya adalah Y sama dengan A plus B1X1 plus B2X2 plus B3X3. 4. Menguji validitas asumsi operasional. Uji hipotesis inferensial digunakan untuk menguji apakah hipotesis penelitian secara statistik diterima atau ditolak. Teknik ujinya adalah uji T, uji F, uji Z, uji chi-square. Dengan demikian, bila p-value-nya lebih kecil daripada 0,05 atau lebih kecil daripada 5%, hipotesis diterima.
yaitu H1 dengan penjelasan kualitas layanan berpengaruh terhadap kepuasan tamu. 5. Menemukan perbedaan performa kategori. Analisis perbandingan, dalam kurung comparative analysis, digunakan untuk membandingkan secara komparatif dua kelompok atau lebih dalam kurung independent summary t-test, pair sample t-test, dan ANOVA. Contohnya hotel bintang 4 dan dengan hotel bintang 5. Hotel bintang 4 75% level kepuasannya, sedangkan hotel bintang 5 level kepuasannya 92%. Jadi yang digunakan adalah analysis of varian ANOVA dan atau t-test. 6. Membedah ekosistem variabel yang kompleks dengan multivariat. Digunakan untuk penelitian yang melibatkan banyak variabel secara simultan, yaitu analisis faktor, structural extension modeling dalam kurung SEM, analisis cluster, dan analisis determinan. Misalnya dalam contoh ini loyalitas pelanggan adalah variabel terikat atau Y-nya. Kemudian variabel bebasnya terdiri dari kualitas layanan, harga, pengalaman tamu, dan citra merek. Dan ini merupakan ekosistem yang harus diuji. 7. Membaca pola waktu dan memproduksi masa depan. Analisis time series, yaitu menganalisis data berdasarkan waktu historis untuk mengenali pola dan memprediksi masa depan dalam kurung moving average, trend analysis, forecasting. Kita lihat di sini dalam sesi ini, dalam tabel ini, pada sesi semu vertikal membahas mengenai tingkat okupansi hotel, dan pada sesi vertikal, pada semu vertikal adalah garis waktu dari tahun pertama sampai tahun kelima. Dan pada kolom abu-abu itu adalah area untuk forecasting. Selanjutnya kita bahas matrik diagnostik memilih instrumen yang tepat. Terdiri atas 3, yaitu niat riset, teknik kuantitatif, dan contoh aplikasi untuk industri perhotelan. Misalnya niat risetnya hanya mendeskripsikan kondisi aktual, maka teknik kuantitatifnya adalah deskriptif, contoh aplikasinya mengenai kepuasan tamu. Selanjutnya niat risetnya mencari hubungan sejajar dua metrik, teknik kuantitatifnya adalah korelasi, contohnya adalah kualitas layanan dan kepuasan. Niat risetnya adalah mengukur pengaruh sebab akibat, teknik kuantitatifnya ada regresi, contohnya adalah harga kamar terhadap retensi. Niat risetnya adalah membandingkan dua atau lebih entitas, teknik kuantitatif perbandingan, contohnya adalah bintang 4 versus bintang 5. Tujuan risetnya adalah menganalisis sistem multifaktor, teknik kuantitatif yang digunakan adalah multivariat, dengan contohnya untuk loyalitas. Selanjutnya, tujuan riset adalah melihat pola tren dari waktu ke waktu, maka teknik kuantitatif yang digunakan adalah time series, dengan contohnya okupansi 5 tahun ke depan. Selanjutnya kita bahas dari data numerik menuju strategi yang teruji. Ketujuh teknik analisis ini mengubah data mentah menjadi fondasi strategi objektif, membantu peneliti menguji teori yang ada, menemukan pola tersembunyi, dan menghasilkan simpulan mutlak yang valid dan digeneralisasi. Kita lihat dalam slide ini, yang menjadi fokus adalah simpulan terukur dan objektif dengan teknik analisis deskriptif, korelasi, regresi, perbandingan, multivariat, structural extension modeling, dan time series. Demikian akhir dari sesi ini. Terima kasih dan sampai jumpa.